Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kembali lagi kita belajar mengenai peluang kejadian. Nah, peluang kejadian di sini yang saya ajarkan ada beberapa poin ya. Poin pertama saya ingin menjelaskan tentang komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A adalah kejadian bukan A atau bukan kejadian A. Jadi pengertian komplement itu adalah ini ya, yang merupakan bukan kejadiannya ya, atau di luar kondisinya. Nah, ini adalah rumusnya. Biasanya ditandakan dengan aksen ya. P aksen A sama dengan 1 dikurang PA. PA ini adalah maksudnya peluang kejadian A. Nah, kalau P aksen itu adalah peluang komplemennya. Ya, kita langsung ke contoh soal. Jika peluang besok hujan adalah 0,78, maka peluang besok tidak hujan. Nah, ini adalah maksudnya yang komplement ya. Karena yang dikasih taunya kan peluang hujan, tapi yang ditanya kebalikannya ya. Berarti rumusnya yang dipakai ini ya. Jadi di sini P aksen A sama dengan 1 dikurang peluang A-nya. Peluang A-nya adalah peluang hujannya. Yang ini peluang tidak hujannya. Jadi didapatlah hasil sebesar 0,22. Oke, poin berikutnya ya. Yang kedua yaitu tentang frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu apa sih? Nih ya, banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Ya, itulah yang disebut dengan frekuensi harapan. Ini adalah rumusnya. Frekuensi harapan kejadian A berarti dari peluang A yang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Yuk, kita langsung ke contoh ya biar lebih paham. Nah, di contoh ini pada percobaan pengotosan sebuah dadu sebanyak 150 kali, berapa kali diharapkan muncul mata dadu kelipatan 3? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus cari dulu peluangnya ya. Berarti di sini kita cari peluang muncul mata dadu kelipatan 3 dulu. Ya. Nah, di sini saya daftarkan dulu ya untuk semestanya. Nah, untuk semestanya kan ini ya, atau ruang sampelnya kan ini ya. Karena sebuah dadu, jadinya yang muncul ya bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mata dadu kelipatan 3 berapa aja? Ya berarti 3 dan 6. Jadi di sini A-nya itu adalah 3, 6. Berarti peluang A-nya adalah NA per NS. Jadi di sini 2/6 atau 1/3. Nah, setelah dapat peluangnya baru kita cari frekuensi harapannya ya, atau berapa kali yang diharapkan di sini ya. Frekuensi harapannya. Nah, jadi ini peluang A yaitu ini 1/3 ya. Dikalikan dengan banyak percobaan. Nah, di sini banyak percobaannya adalah banyak pelemparannya. Nah, dapat deh 50. Masuk lagi ke bagian yang poin ketiga yaitu 2 kejadian majemuk atau suplemen. Nah, di sini saya bagi lagi menjadi 3 poin. Nah, di poin yang A ini adalah kejadian saling lepas dulu. Langsung ke contoh ya. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 6 adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus gambar dulu ya. Setidaknya kita gambar diagram Venn-nya, oke? Nah, sebelum kita membuat diagram Venn, ada baiknya kita buat tabelnya dulu. Untuk pembuatan tabelnya sendiri, karena 2 buah dadu ini, jadi saya anggap ini dadu pertama, ini dadu kedua ya. Lalu kita buat pasangan berurutannya. Di sini berarti 1,1, 2,1 dan seterusnya. Oke? Lalu kita lihat. Di sini yang berjumlah 5 yang mana aja? Nih, 4,1 ya. 4 tambah 1 5 kan? Dan biasanya kalau misalnya berjumlah itu dia pasti bacanya itu menyamping gini, diagonal gini. Oke? Jadi di sini udah ketahuan yang berjumlah 5 itu 1, 2, 3, 4 ya. Berikutnya lagi yang berjumlah 6. Nah, yang berjumlah 6 berarti yang ini ya. 5 tambah 1 6 ya. 4 tambah 2 6,
dan itu seterusnya secara diagonal. Oke. Nah, setelah kita udah tahu pasangan berurutannya, baru kita buat diagram Venn-nya. Oke. Berhubung yang tadi yang saya tunjukkan ya. Yang berjumlah 5 kan di sini. Berjumlah 6 di bawahnya. Nah, ini tidak ada hasil yang sama. Jadi yang berjumlah 5 itu yang atas ini sendiri, yang berjumlah 6 yang bawahnya. Dan itu tidak ada kejadian yang sama. Maka dari itu kita buat saling lepas ya, tidak berikatan sama sekali. Ya, kita lanjut ya. Nah, setelah didaftarkan seperti ini dan juga dibuat diagram Venn-nya, baru kita tinjau yang ini ya, berjumlah 5 atau 6. Nah, kata-kata atau kalau misalnya dalam himpunan itu bentuknya gini ya, U. Ya, jadi di sini saya anggap A ini adalah yang berjumlah 5 dan B ini adalah yang berjumlah 6. Oke. Nah, A atau B dari kejadian yang saling lepas itu didapat dari NA ditambah NB. Jadi ini kalau misalnya kita masukin ada 1, 2, 3, 4 untuk NA. Ditambah untuk NB nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi di sini ada 9. Lalu untuk peluangnya berarti di sini peluang A gabung B adalah ini ya. N A atau B per N ruang sampel atau semestanya, di mana semestanya di sini ada 36 ya. Karena jumlah seluruh data yang ada di dalam tabel ini ada 36. Atau hasilnya adalah 1/4. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi dalam hal himpunan, selain kata-kata atau kan juga ada yang namanya dan ya. Kalau dan di sini ya. Kalau kejadian saling lepas gini, berarti kan tidak ada yang ketemu ya, tidak ada yang sama kan? Itu 0. Memang sedikit di luar konteks soal ya, ini saya jelaskan aja. Jadi di sini peluang kalau misalnya A iris B di kejadian saling lepas, hasilnya adalah 0. Oke? Ya, lanjut lagi di poin B, yaitu tentang kejadian tidak saling lepas. Nah, biar lebih paham ini kita langsung ke contoh soal ya. Peluang muncul mata dadu pertama ganjil dan mata dadu genap di dadu kedua pada pelemparan 2 buah dadu bagaimana? Nah, di dadu pertama saya asumsi yang ini ya, dadu ganjil berarti yang ini. Lalu dadu keduanya genap, berarti dadu kedua yang ini ya, yang bagian atas. Yang genap itu 2, 4, 6, berarti yang ini. Dari situ kelihatan ya, yang ada kena 2 arsiran, oke? Ada ini. Nah, karena ada 2 arsiran yang kena seperti ini ya, maka kalau misalnya kita buat diagram Venn-nya menjadi seperti ini ya. Nah, yang kena 2 arsiran ada di dalam sini ya, beririsan ya. Jadi di sini saya taruh 1,2, 3,2 yang ini ya. Lalu ini. Oke. Lalu yang nggak kena 2 arsiran, misalnya seperti 1,1, 1,3, 1,5, itu semua ada di sini ya. Lalu untuk yang daerah genap, berarti yang 2,2, 4,2, 6,2 yang tidak kena 2 arsiran. Oke, sekarang sudah ada diagram Venn-nya. Yuk, kita kembali lagi lihat soalnya ya. Sekarang dia ngomong peluang mata dadu pertama ganjil dan mata dadu genap di dadu kedua. Nah, kalau kata-kata dan itu yang irisan ya. Nah, yang beririsan itu yang di sini nih. Ya, yang kena 2 tempat atau 2 arsiran pada tabel. Oke. Jadi di situ jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sini juga ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi NA iris B adalah 9, di mana
ruang sampelnya atau semestanya ada 36 karena ada 2 buah dadu. Nah, maka dari itu nanti peluang A iris B adalah, atau A dan B ya. Di sini saya anggap A itu ada line ganjil, B itu ada line genap, 9/36 atau 1/4. Ya. Paham ya? Nah, bagaimana kalau misalnya A atau B? Ya, ini di luar konteks soal lagi ya. Ini saya jelaskan di mana kalau misalnya A atau B itu rumusnya kurang lebih sama juga kayak waktu himpunan ya. Dimana itu ada peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Oke? Jadi ini kita masukin. Untuk peluang A sendiri ada berapa? Nih ya, total A itu berarti ada di sini semuanya. Dan itu ada sebanyak 18/36. Lalu peluang B ada di sini ya. Dan itu juga jumlahnya ada 18. Dikurang dengan peluang A iris B. Peluang A iris B berarti yang ini ya, 9/36 tadi ya. Dan didapatlah hasil sebesar 27/36. Oke. Nah, berikutnya di kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas itu terjadi jika peluang kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Contoh, pada ujian akhir seorang siswa untuk lulus pelajaran fisika adalah 0,7. Sedangkan peluang untuk lulus pelajaran matematika adalah 0,9. Berapa peluang siswa tersebut lulus fisika dan matematika? Nah, di sini berarti kalau misalnya untuk bisa lulus pelajaran fisika, siswa tersebut belum tentu harus pelajaran matematika juga lulus kan? Nah, ini yang namanya saling bebas. Jadi kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Oke. Sekarang untuk mencari peluangnya bagaimana? Nah, di sini berarti peluang A dan ya berarti irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Oke. Jadi kalau misalnya kejadian saling bebas, dannya itu kita kalikan. Jadi di sini 0,7 dikalikan dengan 0,9. Dapat deh 0,63. Nah, habis ini ada soal latihan, kalian coba kerjakan biar lebih memahami dengan lebih baik lagi. Oke? Sekian materi dari kami, semoga kalian dapat memahami dengan baik. Boleh kalian share juga ke teman kalian, dan juga ingat untuk subscribe, comment, and like video kami. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.